Hai cuy, di video sebelumnya kita udah ngomongin profesi hacker yang paling dicari di perusahaan startup, yaitu DevSecOps. Nah, bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton video sebelumnya. Karena kali ini ada bahasan menarik tentang security by design, khususnya bagi kalian yang masih awam. Kita juga akan mereview kerjaan software engineer untuk nemuin celah-celah keamanan, dan gue akan ngasih tahu ke kalian gimana cara meresponnya. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau ada video-video terbaru selanjutnya. Mungkin udah kali ya basa-basinya. Mari kita mulai. Video ini disponsori oleh PT Kode Keamanan Indonesia. Kalau kalian minat belajar cybersecurity tingkat lanjut, bisa banget nih ikut Escort Training. Soalnya ada banyak pilihan kursus seperti Advanced Ethical Hacking and Security. Nah, yang terbaru ada kursus Ethical Elite Hacker. Penasaran nggak tuh? Link pendaftaran udah gua taruh di deskripsi. Oke cuy, gua jelasin dulu sekilas tentang penerapan security by design. Intinya security by design itu fokus pada pencegahan celah keamanan daripada memperbaiki masalah yang timbul cuy. Ibarat mencegah sakit lebih baik daripada mengobati, ya nggak? Nah, dari sisi biaya, proses pencegahan ini biasanya itu lebih hemat. Kalian bisa lihat ilustrasi di video ini. Di tahap desain, segala macam perubahan dan implementasi security adalah yang paling murah di antara yang lain. Hal ini bisa lu bayangin kalau pas mau bikin sesuatu, semua pasti berawal dari ide. Nah, ketika kalian punya ide dan itu tiba-tiba berubah, ya pasti kan nggak keluar banyak biaya. Ngelamunin ide kan gratis, ngapain mesti bayar, ya nggak? Nah, sekarang kita bandingin ketika security by design divalidasi di tahap development. Contohnya, software engineer udah bikin fitur baru, terus kita validasi codingan mereka dengan proses yang dinamai source code review. Ketika sudah direview, ternyata ketemu nih ada 5 celah keamanan kritikal tentunya di source code tersebut. Otomatis, sebagai security engineer, kalian akan mengharuskan software engineer merevisi kerjaan mereka. Bayangkan kalau fitur itu digarap selama 1 bulan. Artinya biaya untuk bikin fitur baru itu setara gaji mereka 1 bulan, ya kan? Nah, ini kalian menyuruh mereka untuk merevisi dan butuh waktu 2 minggu untuk nutup lubang keamanan. Artinya biaya yang keluar untuk membangun fitur baru yang aman setara 1,5 bulan gaji mereka. Apalagi kalau revisi diharuskan di tahap deployment. Besar banget itu biayanya coy. Karena semakin ke kanan, biasanya nih, itu semakin mahal. Karena semakin banyak orang yang terlibat. Ya beda cerita sih kalau mereka kerja tapi nggak digaji. Nah, paham kan? Nah, sekarang gue akan tunjukin ke kalian basic source code review oleh security engineer secara manual. Pertama, kita buka dulu source code yang mau kita review. Ini gue nyontohin pakai GitHub ya. Nah, for your information, ini gue simulasiin ada software engineer namanya Jono. Dia bikin PR atau pull request di GitHub. Nah, ini bisa kalian lihat. Kalau kalian baru pertama mainan Git, kalian fokus aja di bagian ini untuk dapetin nama branch. Nah, ini nih nama branchnya. Nah ini nama branchnya. Nah, si Jono ini dia pengen menggabungkan satu commit dari branch TestMongo ke branch staging. Untuk codingannya di sini kalian bisa lihat perubahan apa yang dibuat sama si Jono. Kemudian jumlah commitnya di sini cuma ada 1 ya. Dan di sini ada komentarnya.
Nah, kemudian di sini si Jono juga memberikan informasi untuk obrolan dengan mungkin engineer lain yang terlibat. Nah, di sini dia dikatakan si Jono itu membuat perubahan untuk nambahin library Mongo Express sama nulis beberapa kode untuk perbaruan codingan gitu loh. Gitu. Nah, di sini reviewernya itu gua. Nah, terus apa sih sebagai security engineer yang harus kita lakukan ketika kita mereview codingan dari software engineer lain? Nah, yang pertama kita cloning dulu source code-nya. Nah, di sini kita dapetin dulu URL-nya ya. Di sini gua copy. Oke, udah kita copy ya, udah dikit-dikit. Nah, di sini kita copy. Kemudian kita masuk ke terminal. Oke, kita masuk dulu ke terminal. Di sini masih kosong ya. Kita ketik git clone. Ini buat cloning dari server GitHub ke lokal PC kita. Kita paste. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, nah di sini udah selesai ya. Coba kita ketik ls lagi. Oke, nah di sini kita udah berhasil mengcloning source code dari server GitHub ke lokal PC kita. Nah, selanjutnya kita masuk ke foldernya. Nah, untuk ngecek sekarang kita ada di branch mana, kita bisa ketik perintah git branch. Oke. Nah, di sini kelihatan kalau sekarang kita ada di branch master. Oke. Nah, sedangkan commit-nya si Jono tadi dia berada di branch test Mongo. Nah, untuk mereview codingannya si Jono, kita harus switch dari branch master ke branch test Mongo. Caranya kita tinggal ketik git spasi checkout, kemudian nama branch-nya si Jono. Oke, nah di sini tandanya udah berubah ya, dari master ke branch test Mongo. Nah, sekarang kita pastiin aja dengan perintah git spasi branch. Oke, nah benar nih, ternyata kita udah berhasil switch ya. Nah, selanjutnya apa nih? Nah, kita harus tahu dulu nih struktur dari project dari Node.js. Jadi biasanya Node.js itu pasti ada file JS, ya kan? Itu isinya kan source code dari program, ya kan? Nah, sedangkan kalau package JSON itu kayak berisi informasi mengenai aplikasi yang kita pakai. Nah, sebagai contoh, kita tampilkan aja. Oke. Nah, dari perintah ini di sini muncul isinya. Nah, di sini isinya adalah nama aplikasinya adalah Node App ya. Kemudian untuk versinya 1.0.0. Nah, di sini deskripsi dari aplikasi itu tentang apa. Nah, kemudian untuk main source code yang nanti akan dieksekusi yaitu index.js. Makanya di sini ada file namanya index.js. Intinya sih kalau kita hapus file ini ya nggak bakal jalan nih. Oke. Nah, kemudian ada autornya ya kan. Di sini siapa engineer-nya gitu kan, atau organisasi atau whatever itulah namanya apa. Nah, kemudian ada license-nya. License-nya di sini ISC ya. Nah, kemudian ada dependensi. Dependensi ini biasanya kayak library pihak ketiga gitu. Sampai situ jelas ya. Nah, untuk kasus di security engineering, di sini kita harus mastiin library pihak ketiga yang dipakai sama si software engineer jangan sampai ada bugnya. Kenapa? Ya kalau misalkan ini dari internal aja bisa ngebug, ya kan otomatis kalau library yang itu di luar dari kontrol kita bisa aja itu lebih parah gitu kan. Jadi istilahnya sebagai security ya kita
coba mengimplementasikan Zero Trust. Kita nggak langsung semata-mata percaya bahwa library Mongo Express ini aman, meski ini didevelop sama mungkin official dari engineer-nya Mongo atau whatever itulah. Nah, kita tetap sebisa mungkin harus ngecekin ini loh, gitu kan. Nah, untuk ngeceknya kita bisa dengan cara manual, yaitu kita copy Mongo Express-nya dan versinya 0.51.1. Nah, di sini kita copy aja. Oke, nah di sini kita udah nyari ya. Jadi kita udah coba cari dengan mengetik Mongo Express, kemudian versinya 0.51.1, kemudian spasi vulnerabilities. Nah, di sini muncul banyak ini ya, banyak referensi lah. Nah, kita coba dari hasil yang paling atas ya. Nah, oh ya, di sini ada nih. Untuk Mongo Express 0.51.1 ya kan. Di sini katanya ada 2 critical, 1 high, 1 medium ya kan. Nah, kita buka aja nih. Biar kita tahu nih vulnerability-nya apa aja sih. Oke, nah ini dia vulnerability-nya. Yang pertama ada severity critical, artinya itu benar-benar parah ya. Parahnya itu benar-benar kritis lah kayak gitu. Nah, di sini ada cross-site scripting, ya kan? Nah, yang kedua ada remote code execution atau RCE. Nah, untuk remediasi dari dari beberapa bug ini itu disarankan untuk di-upgrade ke versi di atasnya, yaitu 0.54.0. Ini kalau mau benerin yang RCE ya. Kalau mau benerin yang severity critical yang lain ya, kayak cross-site scripting ini, kayaknya di sini nggak ada info secara pasti ya. Ini dibenerinnya di mana? Coba kita buka lebih detail. Nah, di sini dikatakan selama itu di bawah versi 1.0.0 atau 1.0.0 ternyata itu masih ngebug ya. Jadi mau nggak mau harus versi di atasnya. Jadi kalau kita cuman benerin Mongo Express yang versi 0.54.0 itu cuman benerin yang ini doang. Jadi si engineer dari library Mongo Express ini ya kan, itu ngembanginnya udah beberapa versi, jadi bisa dibilang tuh versinya udah banyak yang keluar. Jadi kalau misalkan mau yang 0.54 cuman ngefix yang ini doang, sedangkan kalau yang cross-site scripting kita mau nggak mau harus di versi yang 1.0.0 strip alpha ya, itu baru benerin yang cross-site scripting. Nah, sekarang kita coba lihat yang bawah. Nah, untuk high severity ini itu mau nggak mau kita harus ngupgrade ke versi berapa nih? 3.1.3 sorry. 3 iya benar. 3.1.3. Mungkin kita perlu buka aja lebih detail ya. Untuk kasus yang ini harus versi di atas 1.1.4. Kalau yang ini 1.0.0 ya kan. Kalau yang lainnya ini 1.1.10. Kita lihat mana yang paling tinggi. Satu titik 1.10 sih ya, yang paling baru. Tapi kita juga nggak tahu nih bener apa enggaknya nih.
1.1.10. Ya bener sih. Oke. Jadi bisa dibilang sih mungkin kita perlu cek aja. Mungkin kita perlu cek aja nih Mongo Express yang terbaru itu versi berapa sih? Nah, di sini dikatakan untuk yang versi baru tuh ini gitu loh. Tapi kok tadi ini ya, ada satu berapa tadi? Oh, ini Bison-nya sih, Bison package-nya itu yang ngebug. Jadi bukan yang Mongo Express. Nah, ini Mongo Express itu selama itu di bawah 1.0 alpha ya. 1.0 alpha 2. Kalau yang ini ternyata Bison, sorry banget gue salah lihat. Kalau yang ini itu express file upload, jadi selama di bawah itu ya nggak masalah sih. Nah, cuman kalau dari kasus kita kayaknya kita upgrade aja yang terbaru kali ya. Nah, jadi kita tinggal ini aja sih, tinggal komentari aja PR-nya si Jono gitu kan. Nah, caranya gampang, tinggal kita buka aja pull request, ya kan. Kemudian kita buka PR-nya si Jono, kemudian kita pilih add review. Nah, di add review kayak gini teman-teman kalau misalkan mau approve ya tinggal approve. Cuman kasus ini tuh kita nggak bisa approve karena si Jono itu dia codingannya itu pakai library yang cukup berbahaya. Jadi kita sarankan untuk si Jono benerin codingannya agar pakai library yang lebih aman gitu kan. Sebenarnya sih bebas aja sih cara nyaranin gimana. Cuma kalau gua biasanya sih tinggal ini aja sih, nyaranin secara gamblang gitu kan. Misalkan kayak gini, "Hai John." Nah, oh iya ini harus huruf besar sih. Oke. Nah, kurang lebih ini gua kasih komentar ya. Di sini ada komen doang. Kalau misalkan istilahnya itu kayak komentar kalian itu ya sekedar ngasih saran, tapi kalau misalkan si Jono nggak mau dengerin ya udah nggak apa-apa. Atau di sini bisa aja request changes, yaitu kita harus istilahnya tuh memaksa si Jono untuk membuat perubahan lah gitu kan, sebelum itu digabung gitu kan. Gitu. Nah, tinggal kalian. Jadi kalau mau approve ini, kalau mau cuman komentar doang tanpa ada keharusan si Jono itu dengerin komentar kita ya tinggal ini aja, komen aja. Tapi kalau mau request changes dipaksa buat benerin ya kan sebelum ini di merge ke staging. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini sebagai contoh gue pilih aja yang ini. Nah, ini contohnya ya. Gue udah nulis feedback dari gue untuk si Jono agar si Jono itu segera benerin. Nah, semoga aja nih si Jono berlapang dada dengerin komentar saya, dan mungkin si Jono juga langsung cari alternatif library-nya kah, atau mungkin langsung di upgrade ke yang versi terbaru. Kurang lebih begitu. Nah, gitu coy, caranya gimana kita itu mereview kerjaan software engineer ya kan. Tentunya ini masih basic ya. Jadi mungkin teman-teman kalau masih baru kurang lebih ya kayak gini. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah expert, nah mungkin ya ini di skip aja sih karena terlalu basic banget kan. Gitu. Nah, tadi kita udah belajar tentang source code review secara manual ya. Tentunya sebenarnya ada cara yang lebih cepat dan efektif, yaitu dengan tool-tool yang bisa kita jalanin secara otomatis untuk scan vulnerability. Nah, untuk kasus ini gue mau praktek nyontohin ke teman-teman gimana untuk nemuin celah itu bisa cepat dengan tool yang namanya npm audit. Nah, kita balik lagi ke terminal. Untuk mulai
Nah, untuk mulai scan secara otomatis, biasanya kita hanya perlu menjalankan perintah yang namanya npm spasi audit. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada 11 vulnerabilities, ya kan? 4-nya rendah, 7-nya high. Nah, yang paling utama di sini kan mau nge-express. Nah, kenapa kok bisa ada 11 vulnerabilities? Jadi di dalam mau nge-express dia juga ada library eksternal lain gitu kan. Jadi bisa dibilang library ini ternyata juga pakai library pihak ketiga yang lain, jadi pihak keempat gitu kan. Nah, ternyata library di bawahnya si Mongo Express itu juga ngebug, makanya ada 7 yang high ya, gitu kan. Dan 4 yang low. Nah, totalnya ada 11 gitu kan. Jadi dari sini kita sebenarnya bisa sih untuk untuk benerinya secara otomatis, yaitu dengan perintah npm audit, ya kan, fix force. Cuman ini jujur aja gue nggak rekomendasiin buat ini dijalanin. Alasannya adalah ketika kalian itu secara otomatis remediate atau ngefix semua library-nya untuk dipaksa upgrade ke versi terbaru, masalah yang timbul itu ada banyak. Yang pertama adalah masalah kompatibilitas ya. Jadi ketika itu dipaksa untuk upgrade, ya memang bugnya itu mungkin langsung ke fix. Cuman yang jadi masalah adalah sintaks si software engineer itu bisa jadi nggak support dengan library yang versi terbaru. Maka dari itu yang resiko yang paling istilahnya itu cukup berbahaya adalah bukannya kalian itu membantu ngefix terus beres, ternyata malah bikin programnya ngebreak ya, atau programnya rusak. Nah, itu sangat nggak direkomendasikan. Jadi kita sebagai security engineer cukup memberikan rekomendasi ke software engineer apa saja sih yang harus dibenerin, sedangkan untuk implementasi cara benerinnya biarkan si software engineer aja yang bekerja. Alasannya untuk ngoding kayak gitu, sejujurnya kita sebagai security engineer bisa aja minim konteks secara bisnis ya. Nah, sedangkan kalau software engineer itu secara konteks bisnisnya mereka ngerti. Jadi istilahnya kalau benerin ya sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sedangkan kalau kita security engineer bisa aja kalau misalnya nggak paham bisnisnya ya udah, nanti bisa aja programnya tambah ngebreak lagi. Jadi itu sih tips saya kalau misalkan sebagai reviewer source code di perspektif security gitu ya. Nah, gimana tuh videonya? Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe Purple Team, ya kan, agar kalian itu tidak ketinggalan di video selanjutnya. Sampai jumpa.